Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini Ustadzah akan menjelaskan materi tema 3, subtema 3 tentang perubahan wujud benda. Sebelum kita masuk ke materi tema 3, subtema 3, kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kalian telah mengenal wujud benda, ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda tersebut mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan. Perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam. Perubahan wujud benda. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu mencair. Yang kedua membeku. Yang ketiga, menguap. Yang keempat, mengembun. Yang kelima, menyublim. Dan yang terakhir adalah mengkristal. Nah, selanjutnya Ustadzah akan menjelaskan satu persatu dari perubahan wujud benda ini. Pertama adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya es batu. Es batu apabila terkena panas atau sinar matahari, maka es batu akan berubah menjadi mencair. Nah, contoh lain yaitu coklat. Coklat apabila dipanaskan, coklat tersebut akan mencair. Jadi, benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair di sini tidak hanya terjadi pada es batu dan coklat. Masih banyak contoh lain peristiwa mencair. Ada mentega. Mentega jika dipanaskan juga akan mencair. Selanjutnya yang kedua adalah membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Pernahkah kamu menyimpan air dalam plastik di lemari pembeku? Nah, apa yang akan terjadi dalam beberapa jam? Tentunya air akan berubah menjadi es. Meskipun kamu membuka ikatan plastik tersebut, ternyata es tidak akan tumpah. Mengapa demikian? Karena wujud air berubah dari cair menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Contohnya, perhatikan gambar. Di sini ada air mineral. Air mineral dalam gelas jika dimasukkan ke lemari pendingin, maka air mineral tersebut berubah menjadi es batu. Yang tadinya air akan mengeras menjadi es batu. Contoh lain yaitu lilin. Lilin ketika dipanaskan, lilin berbentuk cair. Apabila didiamkan atau dimatikan apinya, lilin tersebut berubah menjadi padat. Yang ketiga yaitu menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas.
Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur, lama-kelamaan akan mengering. Kenapa? Karena dibantu oleh pemanasan sinar matahari. Contoh selanjutnya yaitu ketika kalian meletakkan air dalam piring dan terkena sinar matahari, maka lama-kelamaan air dalam piring tersebut akan berkurang jumlahnya karena terjadi proses penguapan. Yang keempat adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering, beberapa saat kemudian sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Contoh lain, ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil bagian dalam kering. Ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa ini dapat terjadi? Nah, penjelasannya, udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Pertama adalah menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya di sini kapur barus. Pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus di rumah? Nah, kapur barus di sini dapat dijumpai sehari-hari. Biasanya bentuknya bulat dan warnanya beraneka ragam. Kapur barus lama-kelamaan akan mengecil dan habis karena terjadi perubahan wujud pada kapur barus tersebut. Peristiwa menyublim ini mengakibatkan kapur barus mengecil dan habis. Ketika kapur barus di sini berubah wujud menjadi gas, maka akan tercium bau wangi di udara. Sama halnya dengan kapur barus. Contoh selanjutnya yaitu pengharum ruangan atau pengharum pakaian dalam lemari. Pengharum tersebut jika digunakan lama-kelamaan akan habis. Jika benda padat tersebut berubah menjadi gas, maka akan tercium bau harum. Nah, di sini disebut menyublim. Selanjutnya yaitu karya seni dekoratif. Karya seni dekoratif ada 3 unsur. Yang pertama yaitu garis, bentuk, dan warna. Garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Yang selanjutnya adalah bentuk. Bentuk juga dapat bermacam-macam, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Yang terakhir adalah warna. Ada beragam warna, di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna yang diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Jika kalian ingin menggambar sebuah karya dekoratif, maka kalian harus
dapat memadukan 3 unsur tadi, yaitu garis, bentuk, dan warna. Apabila kamu dapat menggabungkan garis, bentuk, dan warna tersebut, maka hasilnya akan menjadi harmoni yang sangat indah. Apakah kamu menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari semua orang. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Nah, coba diperhatikan kemasan coklat pada gambar. Coklat yang pertama beratnya 120 gram. Coklat yang kedua beratnya 70 gram. Dan coklat yang ketiga beratnya 60 gram. Pastinya kalian sudah tahu kan mana coklat yang paling berat dan mana yang coklat paling ringan. Hari ini Lani akan ulang tahun. Ibu Lani akan membuat sebuah kue. Bahan-bahan kue yang pertama adalah 8 butir kuning telur. Selanjutnya 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Bahan yang dicampur menjadi satu adalah 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Dari bahan-bahan yang barusan disebutkan, di sini terdapat satuan baku dan satuan tidak baku. Apakah kalian bisa membedakan mana yang merupakan satuan baku dan mana yang merupakan satuan tidak baku? Nah, satuan baku yang terdapat pada daftar bahan-bahan untuk pembuatan kue adalah gram dan kg, dibaca kilogram. Gram dan kg atau kilogram merupakan satuan baku. Yang merupakan satuan tidak baku adalah butir dan SDT. SDT di sini artinya adalah sendok teh. Selain membuat kue, Lani juga membutuhkan sirup untuk membuat es buah di acara ulang tahunnya. Nah, di sini Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gramkah berat dari 3 botol sirup? Jika 1 botol beratnya 600 gram, maka berat 3 botol adalah caranya 600 gram ditambah 600 gram ditambah 600 gram. Dapat ditulis 600 gramnya dijumlah sebanyak 3 kali. Karena tadi 1 botolnya beratnya 600 gram. Jadi, jika 3 botol maka dapat ditulis seperti ini. 600 gram ditambah 600 gram dan ditambah 600 gram. Hasilnya adalah 1800 gram. Atau dapat memakai cara lain. 600 gram dikali 3. Hasilnya sama, yaitu 1800 gram. Lani juga membeli buah apel. Buah apel ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat 3 kilo 500 gram. Berapa gramkah berat apel Lani? Ada catatan bahwa 1 kilo beratnya adalah 1000 gram. Nah, jadi kita pecahkan soal tadi ya. 3 kilo 500 gram apabila dirubah ke satuan gram, maka 3 kilo tadi kita kalikan 1000. Mengapa? Karena 1 kilo beratnya 1000 gram. Jadi, kalau 3 kilo kita kalikan dengan 1000. Kemudian, kita tambahkan dengan 500 gram.
Kita kalikan ya. 3 kali 1000 sama dengan 3000 gram. Satuannya sudah berubah menjadi gram, karena sudah dikalikan dengan angka 1000. Kemudian kita tambahkan dengan 500 gram. Dan hasilnya adalah 3500 gram. Satuannya sudah berubah kan? Dari 3 kilo 500 gram menjadi 3500 gram. Di pasar, Lani juga membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Timbangan kerupuk menunjukkan berat 1200 gram. Berapa kilo berat kerupuk? Jika tadi soal sebelumnya Ustazah ajarkan cara merubah satuan kilo ke gram, sekarang kebalikannya, merubah satuan gram ke bentuk kilogram. Yuk kita pecahkan soal ini. 1200 gram. Jika dipecah menjadi 1000 gram ditambah 200 gram. 1000 gram di sini menjadi 1 kilo. Karena tadi di catatan sebelumnya 1 kilo beratnya 1000 gram. Maka ini kebalikannya. 1000 gram jika dirubah menjadi kilo, maka angkanya berubah menjadi 1. Nah, tetap ditambah 200 gram. Maka hasilnya 1 kilo 200 gram. Selanjutnya adalah satuan waktu. Coba diperhatikan gambar. Apakah kalian tahu persamaan dan perbedaan gambar tersebut? Ya, gambar tersebut memiliki persamaan, yaitu sama-sama merupakan alat penunjuk waktu. Sedangkan perbedaan terletak di nama. Yang pertama merupakan jam dinding, yang kedua jam digital, dan yang ketiga adalah jam pasir. Jam, menit, dan detik adalah satuan waktu. 1 jam terdapat 60 menit, 1 menit terdapat 60 detik, dan 1 menit terdapat 3600 detik. Di sini, Ustazah mempunyai gambar jam. Apakah kalian sudah bisa membaca waktu atau jam? Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jam di sini jarum pendek menunjuk angka 5, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 11. Dapat ditulis atau dibaca pukul 04.55. Selanjutnya, jarum pendek menunjuk antara angka 12 dan 1, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 7. Dapat dibaca pukul 12.36. Contoh selanjutnya, jarum pendek menunjuk antara angka 2 dan 3, sedangkan jarum panjang menunjuk antara angka 4 dan 5. Dapat ditulis dan dibaca pukul 02.24. Contoh yang terakhir, di sini jarum pendek menunjuk angka 8, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 1. Dapat ditulis pukul 08.05. Ketika kalian sedang bekerja sama atau melakukan sesuatu secara bersama-sama dengan teman atau keluarga di rumah, pastinya ada pembagian tugas ya. Nah, pembagian tugas di sini bertujuan untuk meringankan pekerjaan kita. Dalam setiap pekerjaan pasti memiliki peran masing-masing yang berbeda. Misalnya, di sebuah sekolah ada kepala sekolah, ada peran seorang guru yang mengajar kita, dan ada peran seorang siswa. Contoh lain di lingkungan rumah ketika kita bermain sepak bola.
Di situ ada peran seorang penjaga gawang, penyerang dan pemain belakang, dan juga kapten. Cukup sekian pembelajaran hari ini untuk materi tema 3 subtema 3. Tetap semangat ya anak-anakku menjalani pembelajaran di rumah bersama orang tua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan salam dari Ustadzah untuk Sholih dan Sholihah kelas 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.